Ya, Anda masih bersama kami di CNBC X Ajaib Trader Summit Competition 2021. Mungkin sebelum melanjutkan dialog begitu dengan Mas Argun dan Mas Yazid, di pekan depan kita ada apa sih? Nah, Mas kita Gibran? punya informasi nih untuk para hadirin yang ada di Ballroom Kuningan City maupun pemirsa yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada, bahwa pekan depan, tepatnya di hari Sabtu 4 Desember 2021, CNBC Indonesia bekerja sama dengan Indogen Capital menggelar Startup Outlook, tentunya yang mengangkat tema yang sangat menarik. Temanya adalah Home of Startups, artinya juga fasilitas kerja, tantangan perkembangan startup di Indonesia seperti apa. Bagaimana juga Startup Outlook di 2021 dan juga tentunya akan digelar di The Smith Alam Sutra dan disiarkan langsung di CNBC Indonesia. Kami juga mengundang Anda semuanya untuk hadir dan juga menyaksikan secara langsung Startup Outlook bersama dengan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, ada juga Creative Planner Ipang Wahid, Managing Partner Indogen Capital dan juga Bapak Herianto Tandra dan Presiden Komisaris Trinity Dynamic. Dan juga nantinya ada hadiah langsung dan kesempatan untuk mendapatkan door prize. Wow, itu juga yang ditunggu-tunggu tentunya. Nah, ini kita lanjutkan kembali begitu ya dialog. Nah, ini Mas Yazid, kalau bicara trading pasti kita bicara sektor potensial. Ya. Di waktu dekat ini apa sih, dan juga mungkin di tahun depan begitu biar bisa persiapan? Ya, kalau berbicara trading mungkin sektor masih relevan ya, asalkan memang yang benar-benar lagi hits kayak gitu ya. Misalnya kemarin sebelum PPKM ini dinaikkan, mall itu sudah beroperasi 100%. Nah, biasanya di sana ada potensi pergerakan daripada harga saham. Tapi sekarang kan sudah dinaikin lagi nih PPKM ya, gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor yang terdekat ya, mungkin itu bisa diperhatikan ya. Biasanya di bulan Desember itu perusahaan konstruksi biasanya akan cukup bagus ya, karena banyak pembayaran proyek terutama proyek-proyek turnkey seperti itu. Kemudian kami melihat juga mungkin akan ada warming up ya di saham-saham batubara ya, karena kita lihat juga harga batubara sudah mulai bergerak dari 150 ke 158 gitu ya, di mana saham-saham batubara ini nantinya akan memberikan dividen cukup besar kayak gitu. Jadi kalau kita membeli harganya pada saat sekarang, ada potensi kita nggak terkena dividen trap seperti itu ya. Dan juga saya lihat ada satu sektor yang secara year to date itu masih mengalami penurunan gitu ya. Di antaranya adalah consumer primer ya. Di dalamnya itu ada saham-saham poultry seperti itu ya. Nah, itu secara year to date kinerjanya masih cukup jauh dari kata kenaikan dibandingkan dengan saham-saham lainnya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat mereka itu adalah saham-saham blue chip sebetulnya ya, sehingga kita masih bisa melihat lah untuk di bulan Desember ini. Oke, betul sekali. Tadi juga disebut begitu ya saham-saham batubara. Ini apakah memang sepakat Mas Argun untuk tahun depan potensinya memang masih ada di saham-saham batubara? Apakah, dan juga misal begitu ya trader ini masuk di saham batubara, kira-kira plan untuk exitnya nunggu apa sih? Apakah memang nunggu krisis energi selesai ataupun musim dingin juga selesai? Ini bagaimana menurut Mas Argun? Tapi saya tambahin dikit, ada katalis juga pengurangan penggunaan PLTU. Nah, gimana tuh? Ini kan menjadi satu banyak hal lah yang sebenarnya harus diperhatikan. Di Indonesia dan di Asia Pasifik umumnya isunya itu sekarang memang batubara tidak akan dihilangkan di negara manapun, tidak akan dihilangkan, karena kalau Anda menghilangkan batubara maka akan menghilangkan di Indonesia aja nih 60% pembangkitan listrik kita. Betul. Maka isu yang akan didorong adalah zero emission di batubara. Apakah bisa? Bisa. Ada clean coal teknologi. PLN sudah menjalankan itu meskipun belum semua PLTU, ya itu nanti kemungkinan akan didorong di semua negara di Asia Pasifik. Dan sekarang pendorong permintaan batubara memang di Asia Pasifik, salah satunya Cina terutama ya, dan India. Jadi itulah yang membuat masyarakat atau ya pelaku usaha industri batubara khususnya itu masih optimistis bahwa batubara masih akan digunakan, tetapi secara bersamaan porsinya terhadap bauran energi di seluruh negara akan dikurangi. Artinya apa? Memang nanti kita melihat porsi batubara kita misalnya 60% pada tahun ini, kemungkinan akan berkurang menjadi 50% pada tahun 2 tahun kemudian, dan bisa kemudian semakin berkurang menjadi 40%. Tetapi batubaranya masih ada di sana gitu. Jadi kalau kita bicara soal konsumsi ke depan, ini kan selalu akan orang akan tahu
pasti akan meningkat. Kebutuhan listrik selalu akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya meskipun porsinya berkurang, tetapi volumenya kemungkinan kurang lebih masih akan sama atau mungkin malah akan tumbuh. Karena ya itu, presentasinya bisa jadi kecil, tetapi ya hukum bilangan besar nih, karena permintaannya semakin tinggi, ya angka absolutnya masih meningkat. Jadi saya pikir itu menjadi alasan bagi ini ya, saham-saham batubara untuk bisa mendapatkan prospeknya ke depan. Apalagi kalau mereka juga masuk ke energi yang terbarukan juga. Betul. Itu tuh beberapa perusahaan batubara sudah menyasar pendapatan mereka, bahkan mungkin salah satu nggak boleh disebut ya, jangan sampai saya dikira ngepom-pomin satu emiten gitu ya. Nah itu tuh benar-benar sedang fokus untuk melihat bagaimana ya mungkin 2025 mendatang, ini salah satu aja gitu kan. Pendapatannya, revenue akan dikontribusikan 50% dari sektor energi. Jadi mulai berekspansi. Benar nggak sih Mas Yasin, kalau misalnya yang akan bertahan di sektor batubara, pertama yang mampu beradaptasi, yang kedua yang punya cash, duit banyak untuk perusahaan batubara? Ya, saya kira apapun itu perusahaannya ya, sebuah perusahaan harus mempunyai efisiensi ya untuk bisa bersaing dengan perusahaan sejenis seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya cashnya itu besar seperti ITMG ya. ITMG itu hampir tidak mempunyai utang. Otomatis ketika dia memperoleh pendapatan ya, sebagian besar laba bersihnya itu bisa dipergunakan lagi sebagai modal ataupun untuk dibagikan sebagai dividen. Maka ITMG itu terkenal dengan dividen yang cukup besar. Sedangkan perusahaan lainnya misalnya seperti Indi, Harum ya, itu hutangnya jauh lebih besar dengan ITMG. Otomatis di situ selain dari pendapatan yang besar, dia harus mengalokasikan untuk membayar hutang gitu tentunya ya. Tetapi secara umum ya, sektor energi ini akan tetap berlanjut ke tahun depan karena komoditi super cycle itu sebetulnya jarang terjadi hanya 1 tahun, biasanya antara 2 tahun sampai 3 tahun. Apalagi ada kebijakan juga dari pemerintah ya, di mana untuk bahan tambang lainnya itu seperti nikel gitu ya, itu tidak boleh bahan dasarnya untuk diekspor, harus barang setengah jadi atau barang jadi seperti itu. Oke, itu menjadi sebuah tantangan karena memang struktur perusahaan secara fundamental kita harus juga memperhatikan kinerja perusahaan. Utamanya mungkin pendapatan atau yang harus diperhatikan juga liabilitasnya atau kewajibannya atau utangnya. Itu benar-benar bicara soal utang gimana tuh? Nah ini bisa soal utang kalau kita lihat sedikit begitu ya terkait. Jangan disebut ya emitennya, bilang aja X gitu. Oh, iya. Takutnya tersinggung gitu. Yeah. Emiten X yang bergerak di sektor teknologi. Nah ini gimana nih Mas Yasin? Baru IPO nilai IP-nya gede. Iya, Cluenya bagus banget. Jelas ya cluenya ya. Ya, sebetulnya kalau berbicara mengenai perusahaan teknologi ya, justru Indonesia ini sebenarnya baru mulai gitu ya. Dan juga investor kita itu belum terbiasa dengan valuasi-valuasi perusahaan teknologi. Tetapi secara growth, salah satu sektor ya maupun industri yang paling cepat pertumbuhannya itu ya teknologi saat ini ya. Karena pada saat pandemi ya, bisa kita bayangkan bahwa segala aktivitas itu dilakukan dari rumah ya, seperti bekerja, belajar, bahkan beribadah juga dari rumah gitu ya. Di situ dibutuhkan teknologi untuk menjalankan semua kegiatan itu. Maka kita lihat bahwa seperti perusahaan seperti marketplace gitu ya, kemudian juga yang berbau dengan teknologi-teknologi lainnya itu cenderung mengalami pertumbuhan dari sisi pendapatan gitu ya. Bahkan sekarang dunia keuangan perbankan itu yang berbau digital yang kenaikannya juga cukup tinggi seperti itu. Nah itu menarik sebenarnya juga ya kalau kita tarik teknologi menuju ke arah perbankan digital. Betul. Kita tahu ya Mas Argun, mungkin saya minta tanggapannya dikit juga ketika kita melihat bahwa bank-bank ini banyak aksi korporasinya, merger, caplok dan segala macamnya. Ini kan menjadi sebuah sebuah perhatian bagi para pelaku pasar, right issue, HMS, pokoknya semuanya lah aksi korporasi dilakukan oleh bank-bank mini ini. Nah seberapa menarik sebenarnya kalau kita compare untuk saat ini atau aksi korporasi yang dilakukan oleh perbankan mini saat ini untuk masa depan yang ke depan nih. Sangat menarik gak sih sebenarnya? Karena cuannya gede ya, jadi sangat menarik begitu. Ya modalnya banyak juga ditambah. Betul. Ya sekarang ini kan bisa dibilang hampir semua atau mungkin semua ya saham-saham bank mini atau yang bank digital sekarang yang lagi hype ini meningkat harganya. Saya lebih fokus pada konfirmasi nanti di lapangan.
Jadi kan kenaikan harga saham itu didorong oleh ekspektasi lah ya, ekspektasi bahwa pertumbuhan mereka akan jauh pesat meninggalkan bank konvensional. Karena kalau kita bicara soal inklusi keuangan yang punya jasa layanan keuangan perbankan secara lengkap itu kan biasanya di kota-kota besar. Di kota kecil belum. Nah kalau mau merambah kota kecil ya digital itu jadi solusi karena kita nggak perlu bikin kantor cabang yang costly, kemudian nggak terhambat kendala infrastruktur transportasi. Selama ada konektivitas itu bisa digarap pasarnya. Itulah yang bikin saham-saham bank-bank mini itu pada meningkat, saham-saham bank digital. Tetapi kita harus melihat apakah itu terkonfirmasi gitu. Sekarang ini kalau kita bicara soal laba bersih mereka memang yang sudah bukan laba bersih kecil. Kami sempat merekapitulasi meriset ya sekitar 10 sampai 15% dari bank-bank mini itu yang sudah membukukan laba bersih. Ketika nanti pandemi sudah selesai, yang mana menjadi blessing in disguise untuk industri mereka, apakah mereka akan bisa bersaing kembali dengan bank-bank konvensional? Itu pertanyaan selanjutnya. Maka saya pikir semester 1 tahun depan, oke lah mungkin bank-bank mini dan bank digital ini masih punya fuel untuk bisa menguat. Karena ekspektasi bahwa ini akan riding the waves di industri itu kemungkinan masih muncul. Tetapi saya pikir pada semester kedua itu mulai diperhatikan apakah ada perubahan dari sisi konstelasi pasar di industri perbankan kita. Kalau ternyata tidak ada banyak perubahan, ya mungkin ada baiknya mulai mengkalkulasi ulang gitu posisi di sana. Tapi kalau memang ternyata ada disrupsi yang terjadi di situ, maka baru kemudian kita bisa memutuskan kemungkinan ini trennya memang sudah ke sana gitu. Oke, nah ini tadi juga disebut fuel untuk menguatnya cukup tinggi begitu ya. Tapi kan kalau kita perhatikan begitu ya Mas Argun dan Mas Yazid, memang untuk bank digital ini kan peta persaingannya juga sangat ketat. Apakah nanti ke depannya juga berpotensi untuk bank-bank digital ini kalah begitu ataupun hengkang? Malah tidak mungkin karena ada keputusan dari OJK juga mungkin merger bank-bank digital, bagaimana potensinya ke depan? Mungkin dari Mas Yazid dulu. Ya, sebetulnya secara potensi itu terbuka lebar ya, karena OJK sendiri juga memberikan kesempatan gitu ya, di mana untuk bank-bank lama ya, itu untuk menjadi bank digital cukup hanya 3 triliun. Itu juga angka yang sama yang ditetapkan OJK untuk kecukupan modal di tahun 2022 nanti, seperti itu ya. Maka itu banyak terjadi merger and acquisition gitu ya. Aksi-aksi korporasi, penerbitan obligasi dalam jumlah besar seperti itu ya. Ini yang membuat harga sahamnya cenderung berfluktuatif seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat potensi ke depannya memang ya cukup besar sih sebetulnya ya. Karena kenapa? Ya, seperti misalnya Bank BBYB ya, yang sudah dikuasai oleh Akulaku seperti itu ya. Itu di belakangnya itu kan ada Akulaku ya, di mana kalau kita lihat perputaran daripada transaksi perdagangan di e-commerce itu rata-rata tiap tahunnya cukup besar seperti itu ya. Nah, mereka mengambil celah di sana gitu ya. Begitu juga BCA dengan Blue-nya, produk Blue seperti itu ya. Dia akan memanfaatkan consumer banking seperti itu ya. Nah, jadi memang ada beberapa bisnis yang mereka sasar sebetulnya ya. Dan saya rasa juga semua mempunyai kesempatan asalkan mempunyai inovasi daripada yang lain dan mampu menjawab tuntutan daripada masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan dengan lebih mudah. Sebetulnya tantangannya ini adalah di masyarakat sendiri, di mana masyarakat kita itu belum teredukasi, belum terliterasi gitu ya, untuk menggunakan fitur-fitur tersebut gitu ya. Kalau potensi saya rasa kedepannya akan cukup bagus gitu ya. Konvensional itu mungkin akan bertumbuh, tetapi lambat mungkin pertumbuhannya 1 digit. Tapi dengan digital itu pertumbuhannya bisa beberapa digit gitu ya, bisa 2 digit, bahkan mungkin ada yang 3 digit gitu ya, karena faktor daripada sudah bekerja sama atau dimiliki institusi besar gitu ya, seperti misalnya Bang Arto, itu kan mereka sister company daripada Gojek dan Tokopedia, otomatis juga pertumbuhannya nanti akan sangat besar. Benar. Jangan dilihat sekarang, dilihat dari pendapatannya, mungkin masih rugi gitu ya, tapi behind the company-nya itu siapa gitu ya. Nanti tentu saja ini mereka akan berlari kencang seperti itu ya, karena memiliki
memiliki suatu ekosistem keuangan yang cukup luas gitu. Nah, bicara soal perbankan digital, mungkin yang bisa menjadi perhatian juga ketika misalnya ada rencana untuk ini kita masuk ke apa ya, topik itu agak lebih luas lagi ya Mas Argun ya. Penurunan biaya transfer misalnya jadi 2.500. Otomatis ini kan akan berdampak terhadap ya untuk transaksi dan segala macamnya. Jika kita melihat nih sebuah perbankan memiliki dua ya perbankan, satu induknya misalnya terus satu ada punya bank digital juga. Kan di satu sisi ketika biaya transaksi turun tentu yang diharapkan naik adalah volume transaksi. Jumlah orang yang bertransaksi semakin banyak karena kan biayanya lebih murah gitu. Berarti otomatis akan beralih ke digital gitu. Transaksi digital yang diharapkan akan terdorong push. Nah, jika sebuah usaha perbankan memiliki satunya konvensional, satunya digital. Kalau jago kan cuma digital aja nih. Kalau misalnya ada beberapa perbankan punya konvensional, punya digital. Apa enggak kanibalisme nantinya atau memakan induknya sendiri gitu. Bahkan atau mungkin akan cuma satu aja akhirnya bergabung cuma satu digital aja. Atau punya sasarannya masing-masing sebenarnya. Iya, gimana tuh? Justru yang dilakukan oleh bank-bank konvensional itu, yang bikin bank digital sendiri, itu tepat. Karena ini sesuai dengan perubahan pasar. Jadi kan sekarang milenial sudah mulai mendominasi pasar ya. Betul. Meskipun dari sisi daya beli mungkin nggak segede generasi sebelumnya. Tetapi mereka akan jadi the future buyers gitu. Nah, apa karakteristik milenial ini? Mereka ternyata karena gadget itu sudah di tangan dan itu bisa melakukan apa saja, mereka cenderung tidak memiliki loyalitas brand yang terlalu kuat. Jadi kalau kita bicara e-commerce misalnya, teman-teman gitu ya. teman-teman cek di handphonenya, apakah ada cuma satu? Saya yakin nggak. Ada 2, 3 misalnya. Itu menunjukkan apa? Karena apa? Fleksibilitasnya ada. Dia bisa mencoba yang lain, menggunakan promo yang ditawarkan oleh brand yang lain misalnya. Hal serupa terjadi pada bank. Dan bank ini kalau misalnya kita bicara risiko terbesarnya apa sih? Bukan perpindahan. Risiko terbesarnya adalah mereka mendiversifikasi asetnya. Saya punya account bank di bank A misalnya. Kemudian saya bikin di bank B, C, D, E. Itu otomatis bank A, DPK-nya dari saya akan berkurang. Misalnya saya punya DPK 100 juta. Karena saya diversifikasi maka mungkin tinggal 20 juta misalnya. Nah ini yang bisa menggerogoti DPK perbankan. Sehingga mereka berusaha menjaring itu semua potensi-potensi. Misalnya saya mau berpindah minimal bank digital yang sama pemilik juga sama yang saya sudah miliki di bank konvensionalnya. Nah itu yang saya pikir sedang dibaca oleh para pelaku industri perbankan. Dan betul, apakah prospeknya akan besar? Sangat besar tergantung tadi disinggung Mas Yazid. Sekuat apa investor di belakangnya gitu. Kita bicara soal pembentukan ekosistem di sini. Dan kalau kita bicara pembentukan ekosistem maka konteksnya adalah customer acquisition. Dan kalau kita mau akuisisi nasabah, memang ya kalau kita bicara dulu Gojek dan kawan-kawan, awalnya memang bakar-bakar duit gitu. Dan itu apakah perlu? Emang perlu. Tetapi ada yang lebih penting, yakni customer retention. Nah apakah bank-bank digital nanti itu bisa menjaga itu? Agar nasabah yang masuk tidak hanya menikmati bunga yang lebih tinggi nih untuk tabungannya bisa 6%, 7% katanya ya. Dan itu kan costly juga buat bank tersebut. Nah bagaimana agar basisnya meningkat tetapi juga penggunaan atau transaksi yang dijalankan meningkat. Nah ini challenge untuk bank-bank digital di masa mendatang. Saya pikir. Wow, Betul besar sekali sebenarnya challenge buat perbankan digital. Ada mau tanggapan Mas Esit? Mau nanggapi gitu? mau pasti Seperti ya. apa? Silakan. Ya, saya kira ya kalau misalnya ada perusahaan perbankan besar kemudian dia membuka layanan digital gitu ya, itu sebetulnya dalam rangka menjawab tantangan kebutuhan masyarakat ya, dimana kalau dia masih tetap mempertahankan sistem kerja secara konvensional, sedangkan tadi Mas Argun katakan bahwa sekarang ini orang rata-rata megang gadget gitu ya, tidak mau datang ke kantor cabang perusahaan gitu ya, maka dengan sendirinya ini nanti akan ketinggalan gitu ya. Nah mereka mau nggak mau harus membuat bank dengan layanan digital ya, dan saya rasa sudah banyak perbankan di Indonesia yang mengajukan untuk layanan digital. Kemudian mereka juga banyak juga yang sudah menjadi bank digital ya, kalau nggak salah sudah 7 ya, seperti itu ya. Nah ini dalam rangka untuk menjawab kebutuhan daripada masyarakat, kalau nggak mereka akan tertinggal tentunya. Oke, betul sekali. Mas Yazid, kalau kita perhatikan sedikit ataupun melihat fenomena yang ada begitu ya, banyak sekali perusahaan yang melakukan aksi korporasi IPO
di akhir-akhir tahun ini. Nah ini bagaimana potensinya ke depan? Apakah memang mereka melakukan IPO karena melihat peluang yang besar di tahun depan nanti, atau justru ya udah gitu ngelihat kesempatannya aja mungkin di tahun ini? Biar dapat permodalan. Ya, saya kira ini merupakan saat yang tepat ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat siklus daripada perekonomian kita sudah tidak berada di fase resesi. Justru sekarang kita recovery ya, atau bahkan di awal lah, baru early recovery seperti itu. Nah, di mana prospek kedepannya itu pastinya cukup baik. Makanya mereka juga ingin segera bekerja, mendapatkan modal untuk berlari kencang gitu ya. Sehingga mereka sangat-sangat membutuhkan dana sehingga mereka melakukan IPO gitu ya. Justru pada saat kemarin terjadi resesi ya, banyak yang juga yang menunda untuk IPO, dan saat ini merupakan saat yang tepat gitu ya. Kita sudah lihat keberhasilan IPO seperti Bukalapak gitu ya. Kemudian ada beberapa emiten-emiten lainnya gitu ya yang mendapatkan dana cukup besar ya. Nah, kenapa perusahaan ini memilih untuk mencari dana melalui IPO ya? Karena ini menjadi keuntungan di pasar modal ya bagi para institusi maupun pihak yang membutuhkan dana. Mereka bisa mendapatkan fresh money tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan seperti pinjaman bank maupun menerbitkan surat utang seperti obligasi seperti itu ya. Dan nanti resiko bisnisnya ke depan ditanggung bersama-sama dengan investor. Jika bisnis mereka itu berjalan secara baik ya, maka keuntungan ada di pihak perusahaan dan maupun investor itu sendiri gitu ya. Nah, sebagai investor di sini kita perlu cermat ya. Kiranya misalnya dana-dana IPO itu akan digunakan untuk apa kayak gitu ya, dan gimana sih kira-kira prospek daripada industri dan perusahaannya itu ke depan seperti itu ya. Ketika prospeknya itu baik gitu ya, ada kemungkinan besar maka perusahaan tersebut akan mendapatkan pertumbuhan dari sisi top line atau pendapatan maupun dari sisi bottom line gitu. Sehingga ini akan menguntungkan kedua pihak, dan investor tentunya diuntungkan dengan adanya IPO tersebut gitu. Oke, nah ini mungkin kalau dari Mas Argun sendiri kan, kalau kita perhatikan di kuartal 3 2021 justru PDB kita melambat 3,51%. Apakah memang perusahaan yang IPO ini juga nggak gentar begitu ya, karena memang sangat optimis untuk di tahun depan? Justru biasanya krisis itu disikapi untuk pengusaha ya, dua hal ini bisa jadi peluang ya kan, bisa jadi satunya lagi ya itu kekacauan gitu. Tapi sekarang kalau lihat krisis pandemi kan nggak, ya kekacauan nggak ada gitu ya, nggak seperti tahun 97. Nah yang muncul adalah peluang. Jadi ketika sekarang mungkin konsumen belum sepenuhnya menggunakan daya belinya, maka saatnya mengekspansikan usahanya dulu. Dan betul kalau diperbandingkan antara pinjaman perbankan, obligasi, atau IPO, maka IPO memang paling murah. Dan itu juga positif buat perusahaan karena itu akan mewajibkan mereka untuk menjalankan prinsip transparansi usaha. Dan itulah yang sekarang terjadi, karena kalau kita bicara peluang usaha, ya semua orang butuh uang nih. Pengusaha butuh uang, cash flow mulai terganggu, jadi kita harus mencari pendanaan. Tapi ketika masuk ke perbankan, kebanyakan bank-bank ini masih hati-hati. Ya kan, karena kondisinya pandemi, mereka menjalankan prinsip prudensial lebih tinggi, mungkin barriernya lebih tinggi, atau mungkin dikasih premi suku bunga lebih tinggi misalnya, itu tidak menarik buat mereka. Sementara di sisi lain perbankan juga ada peluang di sana sebenarnya, yakni dana pihak ketiga meningkat, terutama kita bicara soal mereka yang punya dana di atas 2 miliar. Kalau LPS kan menyebutkan pertumbuhan jumlah DPK, nilai DPK itu masih terfokus pada ini 2 miliar ke atas. Jadi orang-orang yang punya capital ini, amunisi ini, itu belum menggunakannya. Nah ketika ada yang IPO ya ketemulah itu. Jadi mereka hanya daripada mendapatkan deposito hanya sekian persen, ketika IPO ada peluang untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang bahkan yang lebih tinggi. Dan jika para fund manager di pasar modal kita bisa mempertemukan itu, kita akan melihat gelombang IPO yang besar pada tahun 2022. Seperti itu. Tapi bicara soal IPO ini buat Mas Yasid, apa sih sebenarnya harus diperhatikan oleh trader, investor, pelaku pasar ketika membeli saham yang IPO atau baru IPO gitu? Apa yang perlu diperhatikan? Karena kan technical belum ada nih chartnya. Seperti apa? Ya betul, yang harus kita perhatikan pertama adalah dari perusahaan itu sendiri ya, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak gitu ya. Kemudian dari industrinya, apakah industrinya menjanjikan atau tidak gitu ya. Seperti kita lihat bahwa pada saat masa pandemi kemarin ya,
mungkin kalau ada perusahaan misalnya di bidang perhotelan yang IPO, mungkin akan cenderung dihindari gitu ya. Karena sudah pasti dalam jangka pendek cash flow-nya itu pasti akan sangat kurang begitu bagus ya, gitu seperti itu. Nah, kemudian yang kita lihat lagi adalah rasio-rasionya ya. Harus kita bandingkan dengan perusahaan lain. Sudah banyak perusahaan, saya rasa perusahaan sejenis yang sudah lebih dulu listing di bursa dan kita lihat rasionya itu seberapa gitu ya. Nah, mengenai tentang rasio ini ya, yang perlu kita lihat adalah jangan rasionya setelah perusahaan tersebut ada di bursa gitu ya. Tentu saja rasio tersebut sudah ditambahkan dengan dana IPO yang sudah didapatkan seperti itu ya. Nah, yang kita lihat adalah rasio-rasio sebelum dia IPO gitu ya, di mana seperti rasio PE rasio dan PBV itu yang murni belum ditambahkan dengan dana IPO yang didapat ya. Kebanyakan setelah perusahaan ini IPO, rasio-rasionya akan menjadi lebih bagus gitu ya, terutama PBV-nya karena dia mempunyai book value itu membesar. Book value karena PBV ini kan dari equity gitu ngambilnya ya. Nah, saya rasa faktor-faktor tersebut ya yang harus diperhatikan. Dan kalau misalnya perusahaan sejenisnya itu tidak ada di dalam negeri, kita harus membandingkan dengan luar negeri. Mulai dari Asia Tenggara dulu, kemudian di Asia, baru ke Amerika Serikat, seperti itu ya. Dan untuk investor retail, saya rasa masalah tentang value ya, valuasi itu menjadi hal yang utama. Jangan sampai misalnya ada perusahaan dia yang bergerak di bidang peternakan seperti itu ya, dia menjual misalnya harga saham sama dengan perusahaan yang sudah established, yang sudah lama, sudah cukup kuat seperti itu. Nah, idealnya investor terutama retail itu menginginkan adanya diskon pada saat harga IPO. Tapi kalau mereka menjual terlalu tinggi, ada kemungkinan investor yang mengerti akan valuasi tersebut akan cenderung menghindari. Dan kita menurut saya sebagai investor retail harus jeli mengenai valuasi tersebut, terutama valuasi sebelum dana IPO tersebut didapat. Menurut saya seperti itu. Oke, tapi pertanyaan besarnya begitu ya, Mas Argun. Tentunya hingga akhir tahun ini banyak sekali perusahaan yang IPO, bahkan potensinya di tahun depan juga masih banyak lagi perusahaan yang akan IPO. Dan ini apakah memang nantinya bakal terserap maksimal begitu oleh pasar? Ya, saya yakin penyerapan masih maksimal gitu. Karena ya tadi yang terjadi di ekonomi kita adalah investasi itu tidak banyak berkembang. Kita bicara masyarakat ya, investasi masyarakat. Reksadana pada per Oktober kemarin, seingat saya masih minus sekitar 1,5% gitu ya, NAB-nya. Investasi masyarakat tertekan. Kemudian savingnya meningkat, ya. Dan itu kita lihat ya tadi 2 miliar untuk per nasabah itu ternyata meningkatnya pesat. Kemudian di sisi lain konsumsi ternyata masih tertekan. Ya artinya memang daya beli masyarakat itu masih ada, nggak hilang, tetapi tidak dipakai untuk belanja saja, tidak dipakai untuk investasi saja, ditabung dulu. Dan mereka mau berinvestasi kemana? Yaitu tergantung pada kelihayan para fund manager di sini atau perusahaan sekuritas, Ajaib misalnya dan kawan-kawan untuk mengarahkan para pemilik dana ini untuk masuk ke sektor-sektor dan emiten-emiten pendatang baru tadi itu yang prospektif. Dan memang juga harus pandai mengemas ketika mereka menjual saham perdana itu. Seperti dibilang Mas Haji tadi, investor butuh diskon gitu. Dan saya pikir juga mereka harus rajin-rajin memilih para perusahaan fund manager dan sekuritas ini. Ya ini kalau misalnya mau menawarkan perusahaan IPO, masyarakat kita sudah semakin cerdas. IPO apa yang kira-kira menguntungkan? Misalnya IPO yang dananya dipakai untuk ekspansi, yaitu pasti akan ada lompatan kinerja 2-3 tahun ke depan. Tapi kalau IPO hanya untuk bayar utang, nah itu wassalam gitu. Nah saya pikir masyarakat sudah tahu soal ini. Iya. Jadi ya memang harus malah cerdas untuk mengemasnya. Harus diperhatikan juga ketika ada sebuah emiten yang melakukan IPO, dana IPO-nya mau digunakan untuk apa gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau untuk ekspansi bisnis, it's okay gitu. Berarti ada potential growth. Tapi kalau untuk bayar utang, refinancing utang juga itu yang harus berhati-hati juga. Oke, terakhir mungkin buat Mas Yazid dan juga Mas Argun, ke Mas Yazid dulu. Ada tips atau mungkin saran bagi para investor atau para trader menghadapi pasar keuangan di Indonesia atau pasar modal kita? Silakan Mas. Ya, kebanyakan dari investor retail di Indonesia ya itu menerapkan strategi down to top analysis kayak gitu ya. Padahal faktor daripada global itu juga patut untuk diperhatikan ya. Mungkin kita belajar dari globalnya itu yang umum-umum saja, misalnya terkait dengan suku bunga, kebijakan The Fed seperti itu ya, supaya pada saat
dampak daripada tapering tersebut cukup besar seperti itu ya. Investor retail ini mungkin nggak terseret terlalu jauh seperti itu ya. Mungkin itu aja. Dan kemudian yang paling diperhatikan menurut kami itu adalah analisa dari sisi sektoral maupun dari industrinya seperti itu ya. Nah, karena kenapa? Ini penting karena pada saat kita pandemi hampir semua saham itu mengalami penurunan, tetapi justru saham-saham di bidang teknologi dan kesehatan itu mengalami kenaikan gitu ya. Dan saya rasa nanti di tahun 2022 ini ya, ketika perekonomian sudah kembali pulih, misalnya dana dari DPK tadi sudah mulai disalurkan untuk kredit ya, kemudian sektor properti juga akan kembali booming, maka sektor-sektor lainnya itu juga akan mengikuti analisa sektoral analisisnya kira-kira seperti itu, dan lihat mana kira-kira saham-saham yang emiten-emiten yang paling efisien dan paling efektif untuk menghasilkan laba gitu ya. Jadi valuasi itu penting. Nah, nanti digabungkan dengan teknikal juga penting juga sebetulnya ya. Jadi intinya adalah banyak belajar. Kita pergi ke medan pertempuran harus banyak bawa senjata. Benar. Supaya kemungkinan menangnya itu lebih besar Mas Gibran. Ya, jangan sampai ketutup matanya nggak lihat lawannya siapa. Masuk ke medan perang, ya hilang. Gitu ya. Ke Mas Argun singkat seperti apa Mas Argun? Ya saya pikir kita memperhatikan sentimen mayor dan sentimen minor di pasar. Jadi Anda mau pakai technical, mau pakai fundamental, tetapi kalau sentimen mayornya lagi kena, kayak tadi soal pandemi ini, maka sama-sama turun. Semua saham sama-sama turun, mau technical, mau fundamental, semua akan sepakat untuk ya koreksi dulu. Tapi kalau sentimen mayor ini aman-aman saja, ya sudah, mainkan sentimen minor. Terserah misalnya soal bank digital, ada tambahan regulasi apa misalnya yang mendukung, dan itu bisa menjadi penyulut kenaikan dalam jangka pendek. Nah, saya pikir itu aja yang bisa dijadikan acuan, misalnya untuk di tengah kondisi yang volatil seperti sekarang, selama sentimen mayornya aman, jalan terus. Tapi kalau sentimen mayornya terkena, hati-hati, itu saja. Oke, jadi harus hati-hati memperhatikan berbagai macam katalis atau sentimen di pasar tentunya Mas Sebenarnya Bram. analisanya nggak ada yang salah. Yang penting gimana caranya kita memang harus tepat begitu ya, cara menganalisa itu sendiri. Betul sekali, punya plan, punya trading plan, posisinya aman, Betul. bagus, dan punya rasa syukur, nggak greedy. Itu yang membuat Anda semakin cuan juga tentunya. Terima Betul kasih Mas sekali. Argun, terima kasih juga Mas Yazid sudah bergabung berbincang-bincang di sore hari Dan ini. pastinya kita berikan kenang-kenangan dulu untuk Mas Yazid di sini dari CNBC Indonesia. Oke, karena Mas Argun dari CNBC. Iya ya, dikasih ya. tentu saja. Oke, kita menghadap kamera sebentar. Aja Mas, kita kan Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Yazid dan juga Terima kasih Mas Mas Yazid, Argun terima kasih Mas tentunya. Argun. Tentunya Anda juga jangan kemana-mana karena usai jeda kita Betul. masih akan kembali dengan pengumuman pemenang trading Wow. competition selama sepekan ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.